Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Sir Munawir MPD as lecture the language curriculum development subject. First of all, let me thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who still give us a good health and capability to learn. Second of all, don't forget to send salam and salawat to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best person who has given us a guidance for the best life in this world. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tempat magang yang saya pilih. Nah, tempat magang yang saya pilih yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Nah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Nah, Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator di dalam seluruh aktivitas ekonomi dan ekosistem industri halal. Nah, materi yang pertama yaitu alasan saya memilih Bank Syariah Indonesia sebagai tempat magang saya. Nah, seperti yang kita tahu, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip implementasi prinsip inilah yang membedakan Bank Syariah Indonesia dengan bank konvensional lainnya. Nah, tapi pada intinya Bank Syariah ini mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, Bank Syariah Indonesia atau BSI ini adalah gabungan dari 3 bank yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nah, penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiganya sehingga menghasilkan bank yang lebih baik lagi. Nah, saat ini Bank Syariah Indonesia atau BSI tengah mempersiapkan perubahan statusnya dari anak usaha Bank Mandiri menjadi di bawah naungan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, dan alasan saya memilih Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai tempat magang saya adalah karena saya berminat magang di bank dan juga Bank Syariah Indonesia atau BSI ini menunjang mahasiswa magang dengan memberikan gaji setiap bulan dan memberikan sertifikat magang oleh Kemendikbudristek dan BSI. Nah, hal lain yang juga membuat saya untuk memilih Bank Syariah Indonesia adalah karena Bank Syariah Indonesia atau BSI masuk dalam 10 besar perbankan Indonesia. Nah, BSI yang merupakan penggabungan 3 bank ini juga tak hanya ada di dalam negeri, tetapi juga sudah go internasional dengan memiliki kantor di Dubai dan Uni Emirat Arab. Nah, keberadaan Bank Syariah Indonesia atau BSI di
luar negeri ini yaitu untuk melayani kebutuhan perbankan migran. Nah, bahkan Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengklaim bahwa Bank Syariah Indonesia atau BSI masuk 10 besar perusahaan di keuangan syariah global dalam wawancaranya bersama Putri Tanjung. Nah, itulah alasan saya mengapa memilih Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai tempat magang saya. Yang pertama itu karena saya berminat magang di bank, dan yang kedua Bank Syariah Indonesia masuk dalam perbankan 10 besar Indonesia, dan yang ketiga Bank Syariah Indonesia atau BSI juga menunjang mahasiswa dalam melakukan program magang atau MBKM ini. Nah, materi yang kedua yaitu kelebihan dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, adapun kelebihan yang pertama yaitu akad sesuai dengan syariat Islam. Nah, di Bank Syariah Indonesia atau BSI itu memiliki 2 akad, yaitu yang pertama akad mudharabah, di mana nasabah memberikan izin kepada bank untuk mengelola aset lancarnya di industri yang terjamin kehalalannya. Nah, sedangkan akad yang kedua yaitu akad wadiyah, di mana nasabah hanya menyimpan uang saja. Pihak bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang atau mengelola uang untuk investasi di industri apapun. Nah, kelebihan yang kedua yaitu mempunyai produk yang tidak dimiliki bank konvensional lainnya. Nah, Bank Syariah Indonesia menawarkan produk tabungan untuk haji dan umroh. Jadi bagi orang-orang yang ingin umroh atau haji bisa menabung di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, selain itu ada juga produk tabungan wakaf, tabungan kurban, dan tabungan deposito syariah untuk investasi. Kelebihan yang ketiga yaitu tidak ada bunga bagi hasil dijauhi dari riba. Nah, perbankan syariah tidak menerapkan adanya sistem bunga nasabah seperti pada bank konvensional pada umumnya, melainkan sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil ini yang dimaksud yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Nah, besarnya bagi keuntungan untuk keduanya itu sudah disepakati pada saat dilakukannya akad. Nah, materi yang ketiga yaitu kekurangan dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, kekurangan yang pertama yaitu kurangnya sumber daya yang berkualitas. Nah, pelayanan dalam perbankan syariah yang dilaksanakan secara profesional harus diikuti dengan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang perbankan syariah, dimana seperti yang kita tahu bahwa masih minim pendidikan di Indonesia ini, masih minim pendidikan perbankan syariah. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam perbankan syariah yaitu dengan cara mengembangkan sistem pendidikan
yang bisa memberikan pengajaran hard skill dan soft skill yang diharapkan nantinya akan menghasilkan lulusan yang mengerti akan perbankan syariah. Nah, kekurangan yang kedua yaitu literasi keuangan syariah yang masih minim. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Bank Syariah Indonesia ini atau BSI ini masih baru-baru keberadaannya atau masih sangat baru. Berbeda dengan bank konvensional lainnya. Jadi di mana keuangan Bank Syariah Indonesia ini pastinya masih minim daripada bank konvensional lainnya. Nah, adapun kekurangan yang ketiga yaitu lembaga keuangan syariah masih sulit berkompetisi dari segi pricing atau harga. Nah, menurut Kasri 2016, persaingan perbankan syariah di Indonesia berbentuk monopolistik dan kontestable, tidak sempurna. Nah, selain itu perbankan syariah juga mempunyai ruang lingkup terbatas seperti basis konsumen yang lebih sedikit dan produk yang terbatas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perbankan syariah perlu melakukan inovasi yang berkelanjutan agar bisa menarik minat orang-orang atau pihak ketiga untuk menempatkan dana. Nah, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi, pemasaran, dan pencitraan yang lebih aktif, sehingga basis kegiatan perekonomian syariah menjadi lebih luas dan tingkat risiko bisa dikurangi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai tempat magang yang saya pilih. Bila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.